Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rizkianti, NIM 20313131098, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Semester 2, Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta. Video ini dibuat guna tugas ujian tengah semester mata kuliah pengasuhan dan perlindungan anak dengan dosen pengampu Ibu Endah Tejaningsih, MPDI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bunda Yanda semuanya? Insya Allah sehat ya. Di sini saya akan mengedukasi orang tua terhadap tumbuh kembang anak usia 3-4 tahun di era pandemi. Nah, apa sih Bunda Yanda perkembangan dan pertumbuhan itu? Nah, jadi pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan intraseluler, berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak halus, gerak kasar, bicara, dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Nah, itu ya Bunda Yanda. Adapun stimulasi tumbuh kembang balita dan anak prasekolah. Apa sih Bunda Yanda stimulasi itu? Jadi, stimulasi adalah kegiatan merangsang kemampuan dasar anak umur 0-6 tahun agar anak tumbuh dan kembang secara optimal. Setiap anak perlu mendapatkan stimulasi rutin sedini mungkin dan terus-menerus pada setiap kesempatan. Stimulasi tumbuh kembang anak dilakukan oleh ibu dan ayah yang merupakan orang terdekat dengan anak, atau bisa pengganti ibu atau pengasuh anak, anggota keluarga lain, dan kelompok masyarakat di lingkungan rumah tangga masing-masing dan di dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya stimulasi dapat menyebabkan penyimpangan tumbuh kembang anak, bahkan gangguan yang menetap. Aduh, bahaya sekali ya Bunda Yanda ya. Nah, jadi ada prinsip dasar yang perlu diperhatikan. Apa saja itu Bunda Yanda? Jadi, yang pertama, stimulasi dilakukan dengan dilandasi rasa cinta dan sayang. Yang kedua, selalu tunjukkan sikap dan perilaku yang baik karena anak akan meniru tingkah laku orang-orang yang terdekat dengannya. Yang ketiga, berikan stimulasi sesuai dengan kelompok umur anak. Jadi, anak harus dikelompokkan ya Bunda ya. Jangan sampai salah pergaulan. Oke? Dan yang keempat, lakukan stimulasi dengan cara mengajak anak bermain, bernyanyi, bervariasi, menyenangkan, tanpa paksaan dan tidak ada hukuman. Jadi, jangan dikit-dikit dihukum ya Bunda. Oke? Yang kelima, lakukan stimulasi secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap keempat aspek kemampuan dasar anak. Yang keenam, gunakan alat bantu atau permainan yang sederhana, aman, dan ada di sekitar anak. Yang ketujuh, berikan kesempatan yang sama pada anak laki-laki dan perempuan. Yang kedelapan, anak selalu diberi pujian, bila perlu diberi hadiah atas keberhasilannya. Seperti itu ya Bunda Yanda ya. Nah, Bunda Yanda, yang harus diperhatikan adalah adapun beberapa gangguan tumbuh kembang yang sering ditemukan pada anak. Yang pertama, gangguan bicara dan bahasa.
Yang kedua, sindrom Down. Yang ketiga, perawakan pendek. Yang keempat, gangguan autisme. Yang kelima, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Itu Bunda Ayanda, itu adalah gangguan tumbuh kembang yang sering ditemukan pada anak. Nah, Bunda Ayanda, sekarang kita masuk pembahasan tentang stimulasi pada anak umur 3-4 tahun. Nah, jadi Bunda Ayanda semuanya, stimulasi yang perlu dilanjutkan pada umur anak usia 3-4 tahun adalah seperti kita menangkap bola, melompat, melempar benda-benda kecil ke atas, dan itu termasuk kemampuan gerak dasar pada anak usia 3-4 tahun. Jadi pas banget Bunda Ayanda bisa lakukan kegiatan ini dengan anak-anak Bunda Ayanda yang bisa dilakukan di era pandemi saat ini dengan kemampuan gerak kasar. Yang pertama tadi, menangkap bola. Nah, gimana sih mengajarkan anak untuk menangkap bola? Jadi, ajak anak untuk menangkap bola, gunakan bola sebesar bola tenis. Sekali-kali bola dilempar ke arah anak, minta anak menangkapnya. Kemudian melempar kembali ke arah Anda. Nah, yang kedua Bunda Ayanda, yaitu melompat. Nah, gimana sih caranya? Jadi caranya, tunjukkan pada anak cara melompat dengan satu kaki. Bila anak sudah bisa melompat dengan satu kaki, tunjukkan cara melompat melintas ruangan. Mula dengan satu kaki, kemudian bergantian dengan kaki yang lainnya. Dan yang ketiga, melempar benda-benda kecil ke atas. Nah, gimana sih caranya Bunda Ayanda? Nah, caranya ajari anak melempar benda-benda kecil ke atas, lalu menjatuhkan kerikil ke dalam kaleng. Gunakan benda-benda yang tidak berbahaya. Wah, mudah sekali ya Bunda Ayanda ya, bisa dilakukan di rumah ya. Terus gunakan alat bantu yang ada di sekitar kita. Nah, yang kedua, kemampuan gerak halus pada anak umur 3-4 tahun. Yaitu kemampuan gerak halus ini contohnya seperti memotong, menempel gambar, dan menghitung. Nah, jadi memotong, beri anak gunting, tunjukkan cara menggunting, beri gambar besar untuk latihan menggunting. Yang kedua, menempel gambar. Bantu anak menemukan gambar atau foto yang menarik dari majalah, potongan kertas, dan sebagainya. Minta anak menempel gambar tersebut pada karton atau kertas tebal. Gantung gambar itu di kamar anak, bisa juga di ruang tamu ya, terutama di kamar anak, biar anak itu bisa nyenyak tidurnya, atau seperti itu ya Bunda Ayanda ya. Nah, yang ketiga, menghitung. Nah, caranya bagaimana Bunda Ayanda? Caranya, letakkan sejumlah kacang di mangkok atau kaleng. Nah, pasti Bunda Ayanda punya ya di rumah ya, mangkok atau kaleng, ataupun wadah, ataupun piring. Nah, itu bisa Bunda Ayanda. Nah, ajari anak menghitung kacang dengan letakkan kacang tersebut di tempat lainnya. Mula-mula anak belum bisa menghitung lebih dari 2 atau 3, bantu anak menghitung jika mengalami kesulitan. Jadi Bunda ya, ketika anak-anak mengalami kesulitan, nah, kita sebagai orang tua harus mengajari ya Bunda Ayanda ya. Nah, seperti itu Bunda Ayanda. Adapun kemampuan berbicara dan bahasa. Yang pertama, bacakan buku cerita anak
buat agar anak melihat Anda membaca buku. Nah, jadi seperti tadi ya Bunda, pada prinsip. Nah, anak itu selalu meniru tingkah laku orang tuanya atau orang-orang terdekatnya. Nah, jadi upayakan kita memberi contoh yang baik pada anak-anak kita ya Bunda Yanda ya. Nah, yang kedua, nyanyikan lagu dan bacakan sajak-sajak untuk anak. Nah, jadi banyak nih Bunda Yanda, ajarkan anak-anak kita untuk bernyanyi. Nah, contohnya kita nyanyi tik 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 bunyi hujan ya Bunda ya. Gimana ya? Jadi tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Seperti itu ya Bunda Yanda ya. Yang ketiga, buat agar anak mau menyebut nama lengkap, menyatakan perasaannya, menjelaskan sesuatu, dan mengerti waktu. Jadi, anak jangan sampai terlelap dengan waktu yang dibuang sia-sia ya Bunda Yana ya. Yang keempat, bantu anak dalam memilih acara TV. Batasi waktu menonton TV maksimal 2 jam sehari. Dampingi anak menonton TV dan jelaskan kejadian yang baik dan buruk. Ingat bahwa acara dan berita di TV dapat berpengaruh buruk pada anak. Jadi harus diperhatikan ya Bunda Yanda. Jadi kita sebagai orang tua harus mendampingi anak ketika menonton TV. Nah, ini yang terakhir Bunda Yanda. Adanya kemampuan bersosialisasi dan kemandirian pada anak usia 3-4 tahun. Jadi yang pertama, bujuk dan tenangkan ketika anak kecewa dengan cara memeluk dan bicara kepadanya. Nah, masuk lagi ke prinsip tadi ya Bunda Yanda ya. Jadi anak itu harus diberi rasa kasih sayang dan cinta. Nah, yang kedua, dorong agar anak mau mengutarakan perasaannya. Jadi jangan dipendem-pendem ya. Yang ketiga, ajak anak Anda makan bersama keluarga. Nah, yang keempat, sering-sering ajak anak pergi ke tanam, ke taman, kebun binatang, perpustakaan, dan lain-lain. Nah, Bunda Yanda, sekarang baru era pandemi nih. Jadi, kita bisa mengajak anak ke sekitar lingkungan kita seperti di kebun. Nah, diajari anak untuk berkebun ya Bunda ya. Jadi kenali anak untuk dunia luar. Seperti itu ya Bunda Yana ya. Dan yang terakhir, bermain dengan anak, ajak agar anak mau membantu melakukan pekerjaan rumah tangga yang ringan. Jadi anak itu harus dilatih sejak dini untuk melakukan pekerjaan rumah ya Bunda, tapi jangan yang berat-berat, yang ringan-ringan dulu dengan sambil belajar. Seperti ya Bunda Yana ya semuanya. Nah, jadi seperti itu ya Bunda Yanda. Cukup sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan video ini semoga bermanfaat buat Bunda Yanda semuanya. Cukup sekian. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.